kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Maaf, maaf, Dia. kepotong ya, sebentar, sebentar. Karena kita menurut Ya, silakan. dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia. Karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Amin. Nah, perhatikan baik-baik ini. Eh, ini ada tuduhan, ada keberanian, dan ada permintaan yang dijawab dan digenapi. Salahnya kita ini, kita udah punya duluan keinginan dan kemudian susah untuk digenapi. Mengapa? Ada tuduhan di hati nurani kita. Dan kita datang ke Tuhan segan. Mengapa segan? Ah, doa yang gini aja nggak dijawab, apalagi yang itu. Kita udah luka duluan kepada Tuhan. Tapi toh, kalau kita mau datang ke Tuhan, pertama yang perlu dibereskan adalah angkat keinginan yang menghambat kita untuk ketemu dengan keinginan Tuhan. Satu. Dan yang kedua, berikan hati nurani kita kesempatan untuk tidak menuduh diri kita sendiri. Aduh, saya gagal, saya nggak benar orangnya, aduh saya berdosa, aduh saya menjadi orang yang tidak pantas ikut Tuhan. Nah, itu beresin dulu. Kalau hati kita dibebaskan dari tuduhan, dibebaskan dari setiap dakwaan-dakwaan si jahat. Kalau ternyata belum dibereskan, bereskan dengan minta ampun. Yang kedua adalah minta ampun bila ada tuduhan dan dakwaan yang ada. Minta ampunlah sama Allah kita. Bapa Surgawi, saya minta ampun. Saya tahu saya berdosa. Ampuni saya, Bapak. Seberapa banyak dan seberapa sering kemudian kita jatuh pada perkara yang sama, cepat datang kepada Allah kita. Mengapa? Selama masih terbuka pengampunan, dan memang besar pengampunan bagi kita. Asal hati kita tidak menuduh kita, datang ke Dia. Curahin hati kita, di mana letak salahnya, di mana letak masalahnya. Mengapa tiba-tiba jatuh ke dalam dosa dan jatuh ke dalam dosa yang sama? Biasanya timbul dari stres, timbul dari tekanan. Makanya saya tadi bilang, bila kita muncul masalah yang sama berulang-ulang dan kemudian kita stres, maka kasih yang semula itu tertutup dengan berbagai macam hal-hal yang akan membuat kita jadinya hopeless, gak ada harapan. Jadi yang kedua tadi saya bilang, datang kepada Allah untuk minta pengampunan sampai hati nurani kita gak tertuduh dan hati kita dibebaskan dari tuduhan dan dakwaan, bahkan meskipun dari hati nurani kita sendiri sekalipun. Nah, kemudian yang ketiga, datang berani percaya kepada Allah, bahwa Allah mendengar, bahwa Allah sedang berhadapan muka dengan kita, bahwa Allah betul-betul memahami, oh orang ini butuh pengampunan, oh orang ini butuh pemulihan, makanya dia punya program. Program yang ia taruh di dalam hati kita bukan program yang kita sampaikan, bukan. Program yang ia taruh sejak dulu kala di dalam Kristus, yang dijadikan hikmat oleh Allah bagi kita. Yang begini biasanya gak banyak orang tahu, karena kemudian setelah jatuh bangun dalam dosa yang sama berulang-ulang, maka akhirnya hopeless. Ingat, masalah hopeless berasal dari tekanan yang sama, yang berulang-ulang hingga jadi stres. Nah, lihat ini di 22, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Jadi kalau kita mendekati Allah dengan keberanian percaya, pastikan bahwa kita memperoleh firman-Nya, memperoleh isi hatinya, kerinduannya, dan lakukanlah dengan persis, dengan setia
apa yang Ia perintahkan kepada kita. Dan kita memperolehnya. Apa yang diinginkannya, kita bisa memperolehnya dari Dia. Mengapa? Karena kekuatan dan kasih yang semula itu datangnya dari Dia, Dialah yang akan menggenapinya dan meluluskan segala macam keinginannya. Nah, silakan. Sampai sini ada pertanyaan atau masih bingung? Silakan. Saya percaya banyak orang gagalnya di sini, tertuduh terus. Berkali-kali banyak orang bicara kepada konselor, kepada hamba Tuhan, kepada kakak rohani, kepada hamba Tuhan. Mereka banyaknya tertuduh di masalah yang sama berulang-ulang. Dan mereka merasa nggak pantas. Saya nggak pantas Pak, diampuni, saya ini orangnya seperti itu. Aduh, Tuhan mengampuni saya ya, ampunin. Kalau minta ampun. Namun udah kadung duluan stresnya sangat tinggi, nggak kemudian kayaknya Tuhan nggak dengar doa saya. Itu tuh ditanamkan oleh si jahat loh. Jangan lupa loh, iblis itu pembunuh sejak mulanya. Yang ia cari adalah nyawa. Jadi nyawa kita seperti begitu, nyawa yang paling ia cari. Ia butuh darah dalam nyawa. Hati-hati ya, Bapak Ibu sekalian. Jangan lengah, datang ke Tuhan. Seberapa seberapa besar dosa kita kepada Tuhan. Cepat datang, minta ampun. Oke, ada pertanyaan silakan. Tanya Pak. Boleh gini silakan. Ya. Pak, misalnya kita buat salah, terus kita sudah minta ampun sama Tuhan, terus nanti terulang lagi gitu. Jadi sepertinya yang tadi Bapak bahas di dosa yang sama itu terulang lagi. Kadang-kadang saya itu berpikir, wah saya doa, saya minta ampun sama Tuhan. Terus kok saya lakukan lagi gitu Tuhan. Terus Tuhan bilang, kamu tuh tidak sadar kalau kamu seperti itu. Tuhan bilang gitu. Tapi tidak apa-apa, kamu tetap harus datang gitu. Terkadang saya bilang, saya datang ke Tuhan. Terus saya sudah sadar, sudah mengakui. Tapi kok nanti tanpa saya sadari, saya buat lagi gitu. Padahal itu kalau mau dipikir itu sepele-sepele saja. Tapi kok membuat hati itu tidak damai sejahtera begitu Pak. Nah, tahu nggak Bu? Jawabannya sebetulnya Tuhan sudah punya jawaban begitu dan Tuhan juga menaruh pengharapan kepada kita dari yang kasih semula itu. Nah, saya mau kasih tahu sebetulnya mengapa Ibu Levina tanyakan begitu, karena Tuhan mengasihi Ibu dan Tuhan mengasihi kita semua. Karena barangkali Ibu mewakili kita semua untuk bertanya seperti ini kepada Tuhan lewat saya. Percaya nggak? Tepuk tangan buat kita semua ya. Saya mau kasih tahu masalah Ibu Levina ini adalah masalah saya juga sebetulnya. Masalah kita semua juga. Betul? Mungkin kita dalam hati mengakuinya, iya Pak. Dan saya mau kasih tahu jawabannya hari ini. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Mari kita lihat ya di PowerPoint. PowerPoint, lalu saya akan share di sini. Share screen di PowerPoint. Nah, ini bagus. Saya memang sudah menyediakan ini gambarnya. Ini bagus gambarnya. Saya diberkati sekali loh. Makanya pertanyaan Bu Levina itu langsung saya jawab, nah ini dia. Ini jawaban doa saya. Ini dia ya. Lihat ini. Mari kita fokus kepada yang namanya manusia lama, humanity. Ini ya. Mana sih? Drop. Ini ya. Manusia lama, humanity. Oke? Nah, mengapa manusia lama yang kita bahas? Karena
bisa jadi setelah kita lahir baru, si manusia lamanya masih hidup. Mengapa masih hidup? Kelahiran baru itu adalah masalah hal-hal yang rohani. Masalah jasmani termasuk di dalam jiwa, bahkan termasuk dalam nyawa kita. Yang Ibu Levina nanya tadi pagi ke saya, nyawa itu dalam darah ya. Isinya tuh berbagai macam pikiran-pikiran yang menjadi landasan orang hidup di dunia ini. Ketika orang lahir baru, itu semua nggak otomatis hilang. Nggak otomatis. Jadi belenggu dosanya masih ada, kuasa dosanya masih ada, selama belum dibebaskan oleh Yesus secara pribadi di dalam diri kita. Apa saja yang dibebaskan Tuhan Yesus? Nah, ini perkara-perkara pribadi yang perlu kita tanyakan langsung kepada Tuhan sesuai dengan apa yang telah Ia nyatakan, dan apakah kita sudah mentaatinya sungguh-sungguh, maka pembebasan terjadi. Atau bahkan sebaliknya, maka keterikatan masih terus terjadi. Mari kita lihat step by step. Oke. Yang jadi masalah adalah manusia lama ini terikat oleh belenggu, oleh satu hambatan untuk bertumbuh, yaitu kuasa dosa. Dalam bentuk apa kuasa dosanya? Manusia lama ini meskipun sudah lahir baru masih berdosa terus menerus. Roh Allah dalam dirinya terbelenggu. Nah, apa yang perlu dilakukan? Bagaimana agar belenggu rohani dan kuasa dosanya dilepaskan? Ini ada satu pasang tangan yang belenggunya dipatahkan dengan menjadi seorang anak yang percaya penuh kepada bapaknya. Dituntun kemana aja dia mau. Maka ketika kita percaya penuh kepada bapaknya ini, kita itu sebenarnya sedang mengalami baptisan. Baptisan seperti apa? Penenggelaman manusia lama di dalam kematian, agar yang matinya ini adalah ini dan ini. Juga ini. Oke, jelas ya? Nah, dengan kita nurutin bapak kita, apa yang dikatakannya ini, kemudian dia ngobrol setiap hari. Tahu nggak yang terjadi apa? Bapak itu memberikan kepada kita grace frees us to serve God. Ini benar-benar menjadi true freedom bagi kita. Kebebasan dari belenggu rohani, manusia lama yang masih hidup, dan kuasa dosa. Yang mampu bebasinya secara sungguh-sungguh yang ada dalam diri kita selain Allah Bapa adalah bagaimana ketika Allah Bapa mengajar setiap anak-anaknya, Dia mencerminkan Kristus ke dalam diri kita. Oke, ini yang mikrofonnya. Oh ya, oke, silakan. Selamat datang Ibu Kristiana, selamat bergabung. Ya Pak. Ya, selamat datang. Senang Ibu di Jayapura kembali bergabung dengan kita. Oke. Nah, anak Allah membebaskan manusia lama jadi anak Allah. Selama ini mungkin kita jadi hamba dosa. Hamba dosa itu nurutin apa saja yang dosa inginkan, kita mengikutinya. Nurutin apa saja untuk kita jatuh ke dalam dosa, kita nurutinya, itu hamba dosa. Nah, ketika kita memahami bahwa ada Allah nuntun kita jadi anak, di sini dikatakan bahwa kita kemudian mempunyai satu hukum yang baru, yaitu hukum kasih karunia.
Orang nyangkanya, termasuk orang Kristen hukum kasih karunia kan semuanya serba dipermudah. Saya mau katakan sebetulnya serba sulit. Mengapa? Yang jadi sulit adalah Tuhan atau Allah kita menstandarkan kita lebih tinggi lagi dari hukum Taurat. Serius, standarnya itu lebih tinggi dan gak mungkin orang mencapainya. Kita bisa hafal Alkitab, belum tentu kita bisa jadi orang benar. Belum. Hanya karena kita kemudian memahami grace-nya Allah, kasih karunia Allah yang membebaskan kita untuk, ini yang jarang dibahas, melayani Dia. Kuncinya, kalau kita sudah mengalami pertemuan pribadi dengan Allah dan Dia bicara kepada kita, ikutin saja omongannya, dan kita sudah mengalami grace yang pertama, dan yang kedua kita sudah mengalami pembebasannya sesungguhnya, dan yang ketiga kita bisa mengalami apa itu melayani Allah. Maka kita bisa diselamatkan dari dunia, dari bumi, dari belenggu rohani, dari manusia lama, dari kuasa dosa. Namun saya mau kasih tahu, grace ini apa bentuknya? Lihat, kita akan pecah menjadi 3 bagian ya. Grace, kasih karunia Allah yang diberikan kepada anak-anak Allah, yang membebaskan kita, frees us. Kasih karunia diberikan oleh Allah kepada anak-anak Allah, membebaskan kita. Dan ini belum titik. Kasih Allah membebaskan kita karena Dia mengampuni. Mengampuni betul. Ini yang langkah ketiga yang jarang dibahas. To serve God. Untuk melayani Allah. Dengan hukum yang baru. Ini yang jarang orang tahu. Oke, mengerti ya? Gambar ini ya, mengerti ya? Oke, sampai sini ada yang bertanya? Sudah jelaskah? Sampai sini ini belum beres. Mengertikah yang itu gambarnya? Ada yang nggak ngerti? Ngerti, keren Pak. Keren ya? Oke, sekarang saya mau bukain ayat Alkitabnya. Ya, tadi gambarnya, displaynya, sekarang ayat Alkitabnya. Mari kita baca lebih bahas lagi. Ini. Nah, grace, kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepada anak-anak Allah, frees us, membebaskan kita untuk kita melayani Allah dengan hukum yang baru. Oke? Dengan ini maka hukum Taurat ditiadakan, gitu ya kata orang ya. Halo, belajar langsur, tepuk tangan buat Pak Langsur. Ya, selamat bergabung. Halo semuanya. Senang lihatnya sudah segar lagi Pak Langsur. Wah, selamat datang ya Pak Langsur. Nah, yang jarang orang bahas tuh yang bagian nomor 3-nya ini Bapak Ibu. Ya. Mengapa jarang dibahas? Karena kemudian to serve God-nya ini menjadi satu hal yang dilupakan oleh orang-orang. Mereka menyangka bahwa grace yang didapatkan dari Allah sudah bebas semuanya, kan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Iya, betul. Tapi bagian kitanya gimana? To serve God-nya seperti apa? Kemudian, apakah kita bebas dari hukum? Bebas, kata siapa sudah terikat, masih terikat dengan hukum? Enggak Bapak Ibu. Dalam masalah kita to serve God, kita diikat dengan hukum yang baru. Kita nggak semata-mata bebas dari hukum. Masih ada hukum yang baru. Yang saya bilang tadi, lebih sulit, lebih tinggi, dan gak mungkin orang bisa menggenapinya. Hanya dengan bantuan pertolongan dari Allah sendiri, yaitu kuasa Roh Kudus. Oke, mari kita lihat lagi berikutnya. Nah,
Mari kita buka Roma 6 ayat 16. Saya langsung terjemahin ya ke dalam bahasa Indonesianya. Tahukah kasih karunia memberikanmu pilihan untuk memilih Tuhanmu? Saya yakin ini belum ada yang berani ngebahas karena memang ini wilayahnya tajam sebetulnya. Kasih karunia Allah itu bukan kasih karunia yang betul-betul sampai dengan hyper grace dan kemudian ngampuni semuanya beres oleh Tuhan Yesus. Enggak. Namun dia memberikan pilihan. Tahukah kasih karunia memberikanmu pilihan untuk memilih Tuhanmu? Namun, ini saya mau katakan ya, jelas. Mana sih tadi? Nih. Nah, namun pilihlah dengan hati-hati. Karena saat kamu menyerahkan dirimu untuk jadi hamba, artinya kamu mengikatkan diri kepada Tuhan yang kamu harus patuhi. Jika kamu memilih untuk berbuat dosa, nih, jarang orang bahas. Dosa itu yang akan menjadi tuanmu. Dan dosa itu akan milikimu. Ayo. Jika kamu memilih untuk berbuat dosa, dosa itu yang akan menjadi tuanmu dan dosa itu akan menjadi memilikimu dan menyerahkanmu pada maut. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi jika kamu memilih untuk mengasihi dan mentaati Allah, Dia akan memimpinmu kepada kebenaran yang sesungguhnya. Oke, gimana? Jelas? Belum beres nih. Jelas? Mengerti? Mana Pak? Ya? Terjemahan mana itu? Nah, terjemahan mana itu? Roma 6 ayat 16, 17, terjemahan The Message. The Message. Nah, sampai situ ada yang baru dapat atau ternyata begitu ya kasih karunia. Kayak gitu isinya. Siapa yang baru dapat yang begitu? Ternyata dalam ya isinya ya. Siapa yang baru dapat? Ternyata nggak mudah ya. Nggak mudah ya. Kok orang bilang kok mudah ya? Nggak mudah lah Bapak Ibu. Oke, terusin lagi. Nah, jadi tadi kita lihat tujuan utamanya apa? True holiness atau kekudusan yang sesungguhnya. Mari kita lihat ayat berikutnya yang tadi Roma 6 ayat 16 ya. Tetapi jika kamu memilih untuk mengasihi dan mentaati Allah, Dia akan memimpinmu kepada kebenaran yang sesungguhnya dalam bahasa Inggrisnya. But if you choose to love and obey God, He will lead you into perfect righteousness. Jadi kalau kita mentaati, memilih untuk mengasihi sesuai dengan kasih yang sempurna yang Allah tetapkan sejak semula dan mentaati Allah, maka Allah sendiri akan memimpin kita masuk ke dalam kebenaran yang sangat sempurna atau yang sesungguhnya. Itu pun kalau kita dituntun oleh Allah. Nah kalau kita memilih untuk berbuat dosa ya nggak bisa. Itu dua jalan yang berbeda. Oke. Sementara mungkin kasih karunia bilang di dunia ini, bilang ini, it's okay kamu berbuat dosa, tapi Tuhan mengerti kan. Minta ampun, kemudian dipulihkan oleh Tuhan dan jadilah taat kepada Allah. Jangan berbuat dosa lagi. Nah kalau kita berbuat dosa lagi, artinya kita masuk ke dalam perangkap si jahat lagi. Terus mesti ngapain? Minta ampun lagi, minta pemulihan. Mengapa saya jatuh ke dalam dosa yang sama? Agar kita kemudian bisa akhirnya memilih untuk taat dan mengasihi Allah. Sampai kita bisa taat dan mengasihi Allah, baru kita bisa dituntun dalam kasih karunia sesungguhnya. Tapi kalau kita belum bisa taat dan mengasihi Allah 100%, kita nggak bisa mungkin masuk ke dalam kasih karunia Allah yang sesungguhnya.
Oke, jelas ya? Mari kita lanjutkan. Nih, ini goalnya. Goalnya apa? True holiness, kekudusan yang sesungguhnya. Goalnya, dari mana asalnya kita berasal? Dari apakah kita hamba dosa atau hamba Allah? Hamba dosa adalah orang yang nurutin dosa terus-menerus. Hamba Allah adalah hamba yang bertujuan untuk mentaati Allah saja dan apapun yang dikatakannya. Nurutin aja, itu hamba Allah. Entahkah kita ini adalah seorang anak? Ya. Ini deh. Draw. Nah. Entahkah kita ini seorang anak? Oh gitu ya, salah. Bentar. Ini. Entahkah kita seorang anak? Yang katanya setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Oke. Entahkah kita ini seorang hamba, anak atau sahabat Tuhankah? Yang paling penting, it doesn't matter. Doesn't matter who you are, siapapun kita, kondisi kita hari ini, kitanya kejar yang true holiness. Kejarlah kekudusan yang sesungguhnya dengan cara apa? Yang paling simpel, yang saya mau kasih tahu adalah kita jadi hamba kepada siapa? Ini yang paling gampang kok. Kita ngakunya kita anak Allah, oke. Tapi kerjain dulu, kita ini hamba dosa atau hamba Allah? Hamba dosa adalah orang-orang yang nurutin dosa terus-menerus dan kemudian tunduk kepada dosa untuk berbuat dosa. Hamba Allah adalah orang-orang yang nurutin perkataan Allah dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh mengasihi perkataannya itu. Maka hasilnya adalah kalau kita tekun melakukannya, kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ayat 19. Lihat ini. Luar biasa ayatnya. Saya juga diberkati oleh ayat ini. Saya pindahin dulu ke atas. Mengapa kita ngomongin soal hamba? Bukankah kita jadi anak Allah, Pak? Iya, silakan. Tapi Paulus ngomongin ini di dalam The Message, di dalam Roma 6 ayat 19, edisi The Message. I've used the familiar terms of a servant and a master. Aku menggunakan kosakata yang sangat familiar tentang sebagai hamba dan sebagai tuan untuk memberi pengertian kepada kelemahanmu untuk mengerti. Kita dipusingkan dengan berbagai macam status, apakah kita ini hamba, sahabat, atau anak. Doesn't matter who you are. Apapun kondisi kita hari ini, yang paling penting kita bisa mengerti, sudahkah kita jadi hamba Allah atau tetapkah kita jadi hamba dosa? Mengapa? Karena banyak orang dengan segala kelemahannya ternyata masih mengakui, aduh ternyata saya masih bisa berbuat dosa ya. Nah, maka Paulus mengatakan kosakata soal hamba. For just as you surrendered your bodies and souls to impurity and lawlessness, karena saat kita menyerahkan diri, tubuh kita dan nyawa kita kepada ketidakkudusan dan tidak mau terikat dengan hukum Allah, which only brought more lawlessness into your lives, yang ternyata membuat begitu banyak pemberontakan ke dalam hidup kita. So now, jadi sekarang, surrender yourselves as servants of righteousness. Serahkanlah dirimu sebagai hamba-hamba kebenaran, which brings you deeper into true holiness. Serahkanlah dirimu sebagai hamba kebenaran yang akan membawamu masuk ke dalam kekudusan yang sesungguhnya. Oke?
Dosa itu jangan sebagai satu hal yang perlu kita tekuni, ratapi, tapi betul-betul abstain, lepas dari dosa, ngikutin perkataan Tuhan. Semudah itu. Oke. Terus apa yang dilakukan kemudian? Nih. Ketika kita melakukannya dengan setia hari demi hari, Bapak Ibu sekalian, kita kemudian tanpa sadar menjadi orang-orang seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Kita jadi mempelai tanpa kerut, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa celah. Ayat 22. Roma 6 ayat 22. But now as God's loving servants. Tapi sekarang sebagai hamba Allah yang dikasihi, you live in joyous freedom from the power of sin. Kamu hidup dalam sukacita kamu hidup dalam kebebasan yang penuh dengan sukacita dari kuasa dosa. So, consider the benefits you know. Jadi sekarang nikmatilah kenikmatan yang bisa kamu nikmati hari ini. You are brought deeper into the experience of true holiness that ends with eternal life. Bahwa sekarang ketika hasil dari begitu dalamnya mengalami pribadi bagaimana kita mengalami kekudusannya sesungguhnya, akhirnya adalah kekekalan, hidup kekal. Kepencet. Mengapa? Ayat 23. For since meager wage is death. Jadi upah dosa adalah maut. Itu selalu begitu Bapak dan Ibu. Upah dosa adalah maut. Dan lihat ini terusannya. But God's lavish gift is life eternal. Tapi pemberian kasih karunia dari Allah adalah hidup yang kekal. Found in your union, ditemukan dari hubungan yang dekat, persatuan yang dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Mesias. Sekarang kita mengerti di mana letak masalahnya, bukan? Kira-kira dari apa yang saya bahas barusan, letak masalahnya di mana?